Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizal Anggoro dengan NIM 23115498 dari kelas CF02. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan tugas evaluasi pasca perkuliahan ketiga organisasi komputer. Soal nomor 1 yaitu mengapa memori cache sangat penting dalam sistem komputer. Memori cache sangat penting dalam sistem komputer karena membantu mengurangi waktu akses ke data yang sering digunakan oleh prosesor. Memori cache berada di antara prosesor dan memori utama, yaitu RAM, dan berfungsi menyimpan data atau instruksi yang sering diakses agar bisa diambil lebih cepat daripada jika diambil langsung dari memori utama. Ini penting karena kecepatan akses yang tinggi, mengurangi bottleneck atau kemacetan, dan efisiensi pengolahan data. Nomor 2, apa perbedaan antara L1, L2, dan L3 cache? Perbedaan utama antara L1, L2, dan L3 cache terletak pada kecepatan, ukuran, dan letak fisik dalam hierarki memori. L1 cache atau level 1, kecepatan paling cepat karena berada sangat dekat dengan inti prosesor. Dalam beberapa kasus terintegrasi langsung ke dalamnya. Ukuran kecil, biasanya antara 16 KB hingga 128 KB. Letaknya, setiap inti prosesor biasanya memiliki L1 cache sendiri, terpisah untuk data dan instruksi, instruction cache and data cache. L2 cache atau level 2, kecepatan lebih lambat daripada L1 tetapi masih lebih cepat daripada memori utama. Ukuran lebih besar dari L1, biasanya berkisar antara 256 KB hingga beberapa MB. Letaknya bisa eksklusif untuk setiap inti atau dibagi di antara beberapa inti. Yang ketiga yaitu lanjut L3 cache atau level 3, kecepatan lebih lambat daripada L1 dan L2 tetapi lebih cepat daripada RAM. Ukurannya lebih besar, bisa mencapai puluhan MB. Letaknya biasanya dibagi oleh semua inti dalam sebuah prosesor, shared cache. 3. Jelaskan tentang mapping cache memory. Mapping cache memory adalah metode yang digunakan untuk memetakan blok data dari memori utama RAM ke cache. Ada 3 teknik umum dalam mapping cache. Yang pertama, direct mapping. Setiap blok di memori utama hanya dapat dipetakan ke satu lokasi tertentu di cache. Yang kedua, fully associative mapping. Setiap blok dari memori utama dapat dipetakan ke sembarang lokasi di cache. Hal ini mengurangi konflik, tetapi kompleksitasnya meningkat karena cache harus memeriksa setiap blok secara paralel untuk menemukan data yang diinginkan. Yang ketiga, set associative mapping. Kombinasi dari direct and fully associative mapping, memori cache dibagi menjadi beberapa set, dan setiap blok dari memori utama dapat dipetakan ke sembarang lokasi dalam set tertentu. Pendekatan ini menawarkan kompromi antara fleksibilitas dan performa. Tugas nomor 4, jelaskan tentang algoritma penggantian cache memori. Algoritma penggantian cache memori menentukan blok cache mana yang akan digantikan ketika cache penuh dan blok baru perlu dimasukkan. Beberapa algoritma penggantian yang umum adalah less frequently used LRU, menggantikan blok yang paling jarang digunakan. LRU mengasumsikan bahwa data yang telah lama tidak diakses mungkin tidak diperlukan lagi dalam waktu dekat. Lalu first in first out FIFO, menggantikan blok yang sudah paling lama berada di cache terletak dari apakah blok tersebut baru saja digunakan atau tidak. Selanjutnya random replacement, memiliki blok untuk digantikan secara acak. Meskipun sederhana, ini mungkin tidak optimal dalam banyak kasus. Selanjutnya less frequently used,
atau LVU menggantikan blok yang paling jarang digunakan berdasarkan frekuensi akses. Blok yang sering diakses lebih cenderung disimpan lebih lama dalam cache. Nomor 5, jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Salah satu memori yang digunakan dalam sistem komputer modern adalah RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori utama yang menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer sedang berjalan. RAM bersifat volatil, yang berarti data akan hilang ketika daya dimatikan. RAM memiliki kecepatan tinggi dan data dapat diakses dalam urutan apapun. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.